Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai kebenaran. Kebenaran tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, kita sudah sering mendengar bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu merupakan anugerah atau kasih karunia. Kata lain yang sama dengan hal itu adalah pemberian dari Allah. Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-8 dan 9 memang menegaskan ya dan tidak bisa dibantah bahwa keselamatan bagi orang percaya merupakan pemberian dari Allah ya, bukan hasil usaha seseorang, bukan hasil pekerjaannya ya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab hanya Yesus Kristus yang mengerjakannya di kayu salib, kemudian dia mati, bangkit dan naik ke surga, ya. Bahkan untuk menjadi pembela bagi kita di hadapan Bapa di surga. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang merupakan pemberian daripada Allah tersebut bukan tidak ada aturan mainnya, ya. Jadi orang yang mau menerima keselamatan itu memang pemberian cuma-cuma, pemberian berdasarkan kasih karunia, tetapi untuk menerima keselamatan tersebut ada aturan main bagi siapa saja yang mau menerimanya. Ya, mari kita membaca di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 22. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, Efesus pasalnya yang keempat ayat 22. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi aturan main di dalam menerima anugerah atau kasih karunia keselamatan daripada Allah itu adalah menanggalkan manusia lama. Ya, jadi bagi orang yang tidak bersedia meninggalkan atau menanggalkan manusia lama, itu sama artinya dengan menolak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi keselamatan memang pemberian Allah, memang kasih karunia, memang karisma di dalam bahasa Yunaninya. Tetapi sekali lagi untuk menerima anugerah tadi ada aturan yang harus diikuti. Ya, saya ingin memberi sebuah ilustrasi yang saya berharap dapat membantu kita untuk memahaminya. Di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita yang sudah berkeluarga, kita punya anak-anak di rumah, kita tidak menetapkan persyaratan untuk anak-anak kita kalau mereka bisa makan, mendapatkan perlindungan di dalam rumah. Kita tidak menetapkan ada yang harus dibayar oleh anak-anak kita. Tetapi setiap rumah tangga saya percaya punya aturan untuk anak-anak di dalam rumah tangganya, ya. Anak-anak kita boleh bebas, dia boleh makan, dia boleh istirahat, dia bisa bersekolah dengan baik, tetapi ada aturannya. Untuk tetap tinggal bersama-sama dengan kita, anak-anak tadi dia harus nurut kepada orang tua, dia harus mau belajar, dia bantu orang tuanya. Bukan untuk mendapatkan makanannya, tetapi sebagai aturan main di rumah tersebut bagi anak-anak tadi. Ya, Alkitab di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ya, nanti Bapak Ibu bisa baca masing-masing di Alkitab Bapak Ibu. Alkitab juga memberi sebuah paralel yang sama tentang kerajaan surga. Ya, satu kali Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai kerajaan surga dan Yesus mengatakan bahwa adalah seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah didapatkannya mutiara tersebut, kemudian dia menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara tadi. Ya, ada satu logika yang tidak bisa diabaikan bahwa apabila pedagang tadi tidak bersedia untuk menjual seluruh hartanya, maka dia tidak bisa mendapatkan mutiara tadi. Dan Yesus memberi penjelasan bahwa mutiara tadi merupakan perumpamaan untuk kerajaan surga. Ya, jadi sekali lagi keselamatan di dalam Kristus itu
betul adalah sebuah pemberian dari Allah, ya. Yesus yang bekerja, Yesus yang mengerjakan, Yesus yang habis-habisan di kayu salib, Yesus yang babak belur dihajar. Alkitab menceritakan seperti itu, dia dicambuk berkali-kali, dia menderita, dia mati, bahkan dia yang mengerjakannya. Itu sebabnya tidak boleh ada orang yang membanggakan diri. Benar, ya. Kita mesti mengerti bahwa jika bukan Kristus yang berkorban di kayu salib, tidak ada keselamatan bagi orang percaya. Ya. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan bahwa orang percaya tidak memiliki peraturan di dalam menerimanya. Ya, saya lebih suka menyebutnya aturan main. Ya, kita tahu tadi saya sudah memberi contoh di dalam keluarga, misalnya anak-anak untuk bisa makan tidak harus bayar kepada orang tuanya. Anak-anak untuk bisa sekolah dia tidak harus bayar kepada orang tuanya. Ya, anak-anak untuk dapat jaminan perlindungan di rumah yang aman, orang tua menjamin keamanannya, anak-anak tadi juga tidak harus bayar, ya. Tapi untuk anak-anak tetap ada dalam rumah, ada aturan, ya. Saya percaya sekali lagi tidak ada keluarga yang tidak membuat aturan, ya. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu, tetapi memang hal itulah yang harus dilakukan, ya. Tadi saya katakan bahwa anak-anak punya aturan main di rumah tadi, ya, yang dia harus lakukan. Jadi kita harus menempatkan keselamatan dengan cara yang benar, gitu ya. Bukan pekerjaan kita, tapi ada aturan yang kita harus penuhi, ya. Lalu Alkitab memberitahu tadi, saya mengulang kembali agar supaya benar-benar kita bisa mengerti. Aturannya adalah menanggalkan kehidupan yang lama, menanggalkan kehidupan dosa, ya. Jadi sekali lagi bukan meninggalkan dosa untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena memang itu aturannya. Seorang yang menolak aturan tersebut sama dengan menolak keselamatan, ya. Bagaimana mungkin orang mau menerima tapi menolak aturan mainnya? Tidak mungkin bisa, ya. Sama seperti seorang anak, jika dia bilang kepada orang tuanya, saya mau tetap bisa makan di rumah ini, saya mau tetap dapat perlindungan, tapi saya tidak mau ikut aturan daripada papa dan mama. Tidak mungkin itu bisa dibenarkan, ya. Sama dengan anak tadi menolak, ya, apa yang orang tuanya mau kerjakan atau mau berikan kepada dia, ya. Baik, kehidupan manusia yang lama itu yang harus ditinggalkan. Alkitab menyampaikan dengan jelas, ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, ya. Jadi orang-orang yang mengatakan telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, tetapi tetap hidup dalam kehidupan yang lama, itu benar-benar sebuah kebodohan, membodohi diri sendiri, ya, dan berusaha membodohi Allah. Meskipun Allah tidak mungkin bisa dibodohi, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terjebak kepada hanya pemahaman sebagian bahwa keselamatan merupakan pemberian. Titik. Oh bukan, tetapi ada aturan di dalamnya, ya, aturan untuk menerima keselamatan tadi, ya. Kita harus mau menanggalkan manusia lama, ya, dengan segala perbuatan yang lama, ya. Perbuatan dosa, kehidupan yang jauh dari Allah. Itu yang harus ditanggalkan. Tidak ada pilihan kalau kita mau menerima keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib, ya. Kita harus belajar bertanggung jawab, ya, atas keselamatan yang Allah berikan tadi, ya, dengan benar-benar hidup dalam manusia yang baru. Itulah yang dimaksud oleh Alkitab ketika Alkitab mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hal tersebut bukanlah hanya sebuah pernyataan, tetapi sebuah keadaan, ya. Bahwa orang yang menerima Kristus menanggalkan manusia lama, maka dia menjadi ciptaan yang baru. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi sesuatu yang bisa diverifikasi, bisa dibuktikan, bisa dilihat, bisa diketahui oleh banyak orang, terlebih oleh Bapa di surga. Kita harus betul-betul mengerti, kita harus berhati-hati memaknai keselamatan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dan kemudian hidup dalam pengertian yang salah. Saya mengajak kita semua, umat Tuhan, untuk benar-benar berjaga atas keselamatan tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati.